Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA dan buku alokasi transfer ke daerah TKD tahun anggaran 2023 serta pemberian penghargaan opini wajar tanpa pengecualian WTP oleh penjabat Gubernur Aceh di kesempatan siang hari ini kita mulai. Kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Takdir Feriza Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. Dilanjutkan dengan selawat badar. Hadirin dimohon berdiri. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah
وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Aceh dipimpin oleh Marfira Anggraini. Siga membela bangsa, mulia nanggro mulia dum syuhada, metuah bijih Aceh mulia. Ya Tuhanku, rahmat bersampo, negeri Acehnya bermulia. Rahmat nelimpah, metuah aso, areh kekamo bersejahtera. Masyhur makmungan megah, sabeda jaga Aceh mulia. Bekaden Aceh melimpah bago, bermesaho mesyedara. Sepakat besabohnya menemat syariat Islam ke hukum bangsa. Ya Tuhanku, rahmat bersampo, negeri Acehnya bermulia. Rahmat nelimpah,
masyhur makmungan megah sabeta jaga Aceh mulia Aceh masyhur makmungan megah sabeta jaga Aceh mulia. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita saksikan video pidato Presiden Republik Indonesia terkait penyerahan DIPA dan TKD tahun 2023. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama pengarahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, yang saya hormati Kapolri, Jaksa Agung, para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergolak, alhamdulillah ekonomi kita termasuk yang terbaik. Bahkan Managing Director dari IMF mengatakan bahwa di tengah dunia yang gelap, Indonesia adalah titik terang. Ini adalah kerja keras kita semuanya. Tingkat inflasi masih cukup terkendali di sekitar 5. Terakhir saya mendapatkan angka 5,8. Di saat rata-rata inflasi dunia di atas 10%, dan bahkan ada yang mencapai lebih dari 75%. Kinerja ekonomi Indonesia juga cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2022 tumbuh 5,44%, dan di kuartal ketiga tumbuh lebih baik, yaitu di angka 5,72%. Volume perdagangan kita juga terus tumbuh hingga mencapai 58%. Dan kita mengalami surplus perdagangan dunia selama 30 bulan terakhir berturut-turut. Ini juga sesuatu yang harus kita syukuri. Tetapi sekali lagi perlu saya ingatkan, kita tetap harus waspada, kita tetap harus hati-hati. Semuanya harus memiliki perasaan yang sama bahwa keadaan sekarang ini utamanya global, ekonomi global memang tidak berada pada posisi yang normal. Tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja, tidak. Oleh sebab itu semuanya, kita semuanya harus memiliki sense of crisis. Betul-betul siap atas segala berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi, yang tanpa kita prediksi, yang tanpa kita hitung, semuanya kita harus siap. Bukan hanya untuk mampu bertahan, tetapi juga bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada. Oleh karena itu, sekali lagi, strategi besar
rencana besar yang kita siapkan betul-betul harus secara konsisten kita kerjakan di lapangan. Strategi besar dalam merespon tantangan ekonomi global tergambar tadi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan untuk APBN 2023. Menempatkan APBN sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi. Meskipun juga gubernur, bupati, wali kota di bawah juga melakukan secara real terhadap sumbernya, baik distribusi, baik pasokan yang ada di daerah masing-masing. APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. APBN juga harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural. Untuk itu, APBN 2023 difokuskan pada 6 kebijakan. Yang pertama, penguatan kualitas SDM. Sekali lagi, yang pertama, penguatan kualitas SDM. Yang kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi. Yang ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Yang keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara. Yang kelima, revitalisasi industri. Ini penting, yaitu dengan terus mendorong hilirisasi. Yang keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Bapak Ibu yang saya hormati, fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan. Saya minta pada seluruh kementerian, kepala lembaga, dan juga pemerintah daerah mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada. Mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada. Jangan terjebak rutinitas. Serta, ini juga sudah berkali-kali saya ingatkan, memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk UMKM. Juga perlu saya ingatkan bahwa tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yang lain. Oleh sebab itu, kerjanya harus kerja terintegrasi, tidak sektoral dan berjalan sendiri-sendiri. Untuk pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, saya minta perhatikan dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing. Ini penting sekali. Ini momok semua negara, inflasi. Sekali lagi, perhatikan pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan saya minta percepat realisasi belanja di APBN maupun APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan Kepala Kanwil DJPB Provinsi Aceh, Bapak Ismet Saputra SEMM. Yang terhormat PJ Gubernur Aceh Bapak Ahmad Marzuki,
Yang terhormat Paduka Yang Mulia Wali Nangro Aceh atau yang mewakili, yang terhormat Ketua DPRA Provinsi Aceh Bapak Saiful Bahri, yang terhormat para wali kota dan bupati seprovinsi Aceh, yang terhormat para anggota Forkopimda, yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Aceh Bapak Bustami Hamzah, yang terhormat para pejabat eselon 1 dan eselon 2 lingkup kementerian lembaga baik di Provinsi Aceh dan para kuasa pengguna anggaran satuan kerja kementerian lembaga yang ada di Provinsi Aceh, yang saya hormati pimpinan Bank Indonesia dan OJK, serta yang saya hormati pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup Provinsi Aceh, serta yang kami banggakan, serta seluruh undangan kegiatan penyerahan DIPA, petikan, dan alokasi transfer ke daerah tahun anggaran tahun 2023 serta penyerahan piagam capaian opini WTP yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka penyerahan DIPA, petikan, dan buku alokasi transfer ke daerah tahun 2023 serta penyerahan penghargaan capaian opini wajar tanpa pengecualian. Bapak PJ Gubernur dan hadirin yang saya hormati, hari ini kita akan menyerahkan DIPA, petikan, dan alokasi transfer ke daerah secara simbolis oleh Bapak PJ Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Penyerahan langsung DIPA Kementerian Lembaga ini telah dilakukan kepada 30 satker yang mewakili 768 satuan kerja yang ada di Provinsi Aceh. Sedangkan untuk alokasi transfer ke daerah ini diserahkan langsung kepada 23 pemerintah daerah yang ada di Provinsi Aceh. Penyerahan DIPA dan buku alokasi TKD 2023 ini menjadi momentum sinergi peningkatan kualitas dan akselerasi pelaksanaan anggaran sejak awal tahun 2023. Tujuannya tentu agar perekonomian di Aceh dapat didorong lebih cepat dengan menggerakkan sektor usaha yang lebih awal terdampak positif pada terbukanya lapangan kerja yang lebih banyak lagi. Penyelesaian pekerjaan diharapkan juga terakselerasi sehingga manfaat dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat. Bapak PJ Gubernur dan hadirin yang saya hormati, tahun 2022 ini akan berakhir dalam beberapa pekan ke depan. Ini menandai 3 tahun Indonesia dan dunia menghadapi tantangan pandemi COVID-19 yang luar biasa. Alhamdulillah Indonesia dapat menangani pandemi dan dampaknya masih cukup baik sehingga APBN menjadi instrumen yang sangat penting dan dapat dihandalkan. Sebagai gambaran, ekonomi Aceh triwulan ketiga ini year on year tumbuh 2,13%, itu dengan rincian migasnya masuk di situ, dan tumbuh 2,72% tanpa migas. Capaian ini masih di bawah pertumbuhan ekonomi triwulan 3 secara nasional yang mencapai 5,72%. Sumber pertumbuhan ekonomi terbesar di Aceh ini di triwulan ketiga tersebut berasal dari sektor administrasi pemerintahan dan pertahanan dan jaminan sosial yang wajib yang mencapai 0,86%. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah sebagai salah satu komponen dari sektor tersebut berkontribusi sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Selanjutnya dapat kami sampaikan kepada Bapak PJ Gubernur, kinerja realisasi belanja pemerintah pusat, belanja kementerian lembaga dan transfer ke daerah di wilayah Aceh sampai dengan hari ini 9 Desember tahun 2020, tanggal 9 Desember yang lalu, ini sebesar 45,05 triliun atau 94,47% dari total pagu 47,7 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi belanja kementerian lembaga sebesar 13,44 triliun atau 90,02% dan realisasi transfer ke daerah sebesar 31,61 triliun atau sebesar 96,49%. Sementara penerimaan negara secara keseluruhan mencapai 5,9 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan mencapai 4,8 dan penerimaan negara bukan pajak 1,1 triliun. Selanjutnya transfer ke daerah sampai dengan 9 Desember ini mencapai yang tadi saya sampaikan 31,6 triliun tadi, itu adalah realisasi dana perimbangan sebesar 19,17 triliun atau 94,86%.
Kemudian dana insentif daerah sebesar 330 miliar atau 100% sudah terrealisasi, dan dana otonomi khusus sebesar 7,56 triliun atau sudah 100%, dan dana desa 4,56 triliun atau sebesar 97,63%. Tapi dapat saya sampaikan kepada Bapak Gubernur, ini adalah yang sudah kita transfer ya. Jadi realisasi transfer dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Umum Daerah. Cuman yang perlu kita kebut di 3 pekan terakhir ini, 2 minggu ke depan adalah realisasi dari Bendahara Umum Daerah ke pihak ketiganya atau di lingkup satuan kerja yang ada di Pemda. Bapak PJ Gubernur dan hadirin yang berbahagia, APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi, di mana kita terdapat pergeseran risiko ekonomi yang dulunya masalah kita adalah di kesehatan menjadi guncangan finansial global yang membutuhkan respon berbeda dan kewaspadaan yang lebih tinggi. Aktivitas APBN dalam mengurangi dampak negatif risiko ekonomi dan ketidakpastian global tersebut sangat tergantung pada pelaksanaannya yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kualitas. Untuk itu koordinasi, kolaborasi antara kementerian lembaga, pemerintah daerah dengan Kementerian Keuangan ini akan menjadi sangat penting dan menentukan. Oleh karena itu, momentum penyerahan DIPA dan buku alokasi transfer ke daerah tahun 2023 ini menjadi sangat krusial dalam rangka penguatan sinergi dan komitmen kita bersama untuk membangun ekonomi Aceh dan mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya, pada tahun 2023, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tingkat nasional sebesar 5,3%. Perkiraan ini dianggap cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural serta kewaspadaan risiko ketidakpastian kinerja perekonomian ke depannya. Bapak PJ Gubernur dan hadirin yang saya hormati, dari total belanja negara 2023 yang rencananya mencapai 3,61 triliun, sebesar 46 triliun dialokasikan untuk Provinsi Aceh dalam bentuk belanja kementerian lembaga sebesar 17,22 triliun dan dana transfer ke daerah sebesar 29,76 triliun. Jadi untuk belanja kementerian lembaga di Provinsi Aceh tahun 2023 naik 2,29 triliun. Jadi ini naiknya hampir 2 triliun lebih atau sebesar 15,03%. Diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Belanja kementerian lembaga untuk Aceh tahun 2023 ini belanja pegawai ini naik 6,43%, belanja barang 4,8%, belanja modal 44,55%. Belanja modal berarti banyak di situ belanja infrastruktur dan peralatan dan mesin. Kemudian belanja bantuan sosial naik 15,59%. Sementara transfer ke daerah ini mempunyai pokok kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal serta harmonisasi belanja antara pusat dan daerah, memperkuat kualitas pengolahan TKD, meningkatkan kemampuan perpajakan daerah, dan mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan. Transfer ke daerah di wilayah Provinsi Aceh tahun 2023 meliputi pertama dana bagi hasil sebesar 0,87 triliun naik 8,3% dari tahun sebelumnya. Kemudian dana alokasi umum sebesar 14,58 triliun ini naik 3,54%. Kemudian DAK fisik sebesar 1,97 triliun, kemudian DAK non fisik sebesar 3,55 triliun naik 5,17%. Dana insentif fiskal atau yang dulunya kita sebut dengan dana insentif daerah ini sebesar 0,06 triliun. Dana otonomi khusus sebesar 3,96 triliun dan dana desa 4,76 triliun naik 1,93%. Dan dana hibah daerah sebesar 0,02 triliun. Tahun lalu ini Aceh tidak ada menerima dana hibah. Keseluruhan alokasi belanja tersebut tersebar di 768 satuan kerja dan 24 pemerintahan provinsi dan kabupaten kota, dan ini disalurkan oleh 7 kantor pelayanan perbendaharaan negara di lingkup Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, yaitu ada KPPN Banda Aceh, KPPN Langsa, KPPN Melabuh, KPPN Tapak Tuan, KPPN Lok Sumawe, KPPN Kutacane, dan KPPN Takengon. Alhamdulillah di sini hadir para kepala KPPN-nya sehingga nanti bapak-bapak bupati, bapak-bapak pimpinan kementerian lembaga bisa berkoordinasi dengan kantor pelayanan perbendaharaan kita. Dan mulai tahun depan transfer ke daerah ini semua dibayar melalui KPPN daerah, Pak. Jadi DAU, DBH, DAK fisik, DAK non fisik, BOP PAUD dan semuanya itu ditransfer oleh
KPPN yang ada di wilayah kerja sebagai mitra Bapak Ibu Bupati di Provinsi Aceh ini. Kalau dulu kan hanya dak fisik ya dan dana desa dan BOP PAUD, sekarang seluruhnya disalurkan oleh KPPN kita yang ada di daerah. Bapak PJ Gubernur dan hadirin yang berbahagia, belanja pemerintah sejatinya menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga perekonomian nasional maupun daerah. Jadi belanja pemerintah melalui APBN maupun APBA atau APBK memiliki kekuatan untuk menggerakkan sektor perekonomian yang lebih atraktif. Oleh karena itu kami berharap agar penyerapan anggaran di sisa tahun anggaran yang ada saat ini itu dapat didorong secara optimal. Dapat kami sampaikan kepada Bapak Gubernur dan Bapak Ibu Bupati dan hadirin sekalian, bahwasanya APBN kita yang 3.000 triliun itu uangnya tidak nongkrong ada di kas negara. Jadi itu dipungut dari pendapatan pajak dan bukan pajak dan juga dari pembiayaan. Jadi alangkah mirisnya kita apabila di sana kita mengeluarkan surat berharga negara, obligasi negara atau SUN, surat hutang, kita bayar bunga kepada orang yang beli surat berharga, sementara uang kita nongkrong di kas daerah dapat bunga deposito, kan begitu Pak. Di sana ada cost of fund, di sini ada pendapatan. Artinya itu terjadi inefisiensi, cost of fund-nya jadi besar. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita semua, karena pembiayaan APBN ini sebagian di sumber pembiayaan dari defisit APBN itu dibiayai dari penerbitan surat hutang negara. Sementara itu untuk mengefektifkan pelaksanaan anggaran di tahun 2023 nanti dibutuhkan peran serta dari seluruh elemen pemerintah di Aceh, baik pusat dan daerah, untuk melakukan langkah-langkah diantaranya pertama, percepatan proses pengadaan barang dan jasa atau lelang melalui pengadaan lelang dini serta penandatanganan kontrak dapat dilakukan setelah DIPA disahkan. Jadi mulai dari Desember sudah bisa dilaksanakan. Segera berkoordinasi seluruh satuan kerja dinas terkait dengan dan gampong atau desa untuk melakukan percepatan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran dak fisik dan dana desa. Dan ini buat Bapak Ibu Bupati atau Wali Kota, peraturan-peraturan Bupati atau Wali Kota yang terkait dengan terbitnya Perdes APBDes mungkin bisa kita gesa, kita percepat sehingga nanti Perdes APBDes bisa kita eksekusi di awal tahun 2023. Serta menetapkan pejabat perbendaharaan, ini juga penting buat Satuan Kerja Pengelola Dana Dekonsentrasi Tugas Perbantuan dan juga Kementerian Lembaga. Apabila KPA, PPK itu tidak berubah, SK-nya tetap bisa berlanjut dan itu tetap bisa dieksekusi DIPA-nya. Jadi tidak perlu menunggu, kecuali ada pergantian. Termasuk juga untuk pemerintah daerah, SK pejabat perbendaharaan ini untuk segera dapat ditetapkan di akhir tahun anggaran sehingga di awal tahun 2023 itu bisa menggerakkan seluruh DIPA atau DPA yang ada di baik pemerintah pusat ataupun di pemerintah daerah. Khusus APBD diperlukan simplifikasi sistem dan prosedur, baik pergeseran anggaran maupun proses pelaksanaan anggaran. Karena kita ketahui Bapak Gubernur, kita ada namanya percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah, di mana transaksi untuk pendapatan dan belanja daerah itu kita dorong untuk terelektronifikasi dan digital, dan ini perlu didukung oleh Sisdur, turunan dari Permendagri 77 yang bisa mensimplifikasi. Jadi seandainya kita belanja menggunakan CMS, menggunakan kartu kredit pemerintah, itu pertanggungjawabannya bisa kita simplifikasi, tidak mesti ada hard copy yang dicetak dan seterusnya. Inilah gunanya elektronifikasi atau digitalisasi dari transaksi keuangan daerah. Di samping itu diperlukan sinergi antar unit pengelola keuangan, antar OPD, BPKAD dan Inspektorat, khususnya untuk mendorong kinerja dak fisik dan dana desa. Kemudian selanjutnya seluruh satuan kerja instansi vertikal penerima DIPA dan Pemda penerima alokasi TKD 2023 agar berkoordinasi bersinergi lebih intensif dengan kami di Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Aceh dan KPPN Mitra Kerja Bapak Ibu sekalian. Bapak PJ Gubernur dan hadirin yang kami hormati, kita patut bangga Bapak Gubernur, pelaksanaan anggaran Kementerian Lembaga di Aceh ini mendapatkan pengakuan di level nasional dengan predikat baik. Ini diukur dengan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA. Dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Lembaga di Aceh ini telah meraih peringkat 1 indikator kinerja pelaksanaan anggaran triwulan 3 tahun 2021 dan tahun 2022 untuk kategori wilayah dengan jumlah satker terbesar. Kita beri aplaus buat Bapak Ibu semua, buat kita semua. Capaian ini merupakan sumbangsi hasil kolaborasi sinergi kinerja keras Bapak Ibu yang hadir di sini, karena nilai IKPA ini, nilai IKPA Kementerian Lembaga di Aceh merupakan agregasi nilai IKPA yang diraih oleh seluruh satuan kerja yang ada di Provinsi Aceh. Ini indikator kinerja pelaksanaan anggaran merupakan indikator yang digunakan mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Lembaga sebagai amanat dari Peraturan Menteri Keuangan
nomor 195 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja kementerian lembaga. Melihat meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran pasca penerapan IKPA, Kanwil DJPB berharap pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota yang di Aceh bisa mereplikasi metode ini dalam rangka mendorong akselerasi belanja antar OPD yang ada di di kabupaten kota atau provinsi Bapak Ibu sekalian. Bapak PJ Gubernur dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini juga akan dilakukan penyerahan piagam penghargaan pemerintah atas capaian opini wajar tanpa pengecualian kepada pemerintah daerah atas laporan keuangan pemerintah daerah audited tahun 2021. Selain itu akan disampaikan juga plakat penghargaan untuk 19 Pemda yang telah mencapai WTP minimal 5 kali berturut-turut dan 4 Pemda yang telah mencapai WTP minimal 10 kali berturut-turut. Khusus 4 Pemda yang telah mencapai WTP minimal 10 kali berturut-turut ini, plakat penghargaannya telah disampaikan langsung oleh Ibu Menteri Keuangan di Jakarta beberapa bulan yang lalu. Dan kami juga berterima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan BPK yang telah melakukan audit menilai kualitas dari pelaksanaan anggaran yang ada di laporan keuangan pemerintah daerah. Bapak PJ Gubernur dan hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, kami berharap kita semua yang hadir di sini dapat terus meningkatkan sinergi lintas sektoral dan menjalin koordinasi serta komunikasi yang lebih intensif dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dan akselerasi pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak PJ Gubernur dan jajaran atas bantuan dan kerjasama yang telah diberikan dalam penyelenggaraan rangkaian kegiatan pada sore hari ini. Kami juga mengaturkan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga sinergi ini dapat terus kita tingkatkan dan kegiatan-kegiatan kita di masa yang akan datang dapat berjalan lebih baik untuk kemajuan Provinsi Aceh yang kita cintai. Sebelum saya tutup, saya kasih pantun Pak PJ Gubernur. Sungguh indah parasnya Tuan, seindah panorama di Pulau W. DIPA dan TKD sebentar lagi akan diserahkan, saatnya kita mensejahterakan masyarakat Aceh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang berhasil mempertahankan prestasi opini WTP minimal 5 dan 10 tahun berturut-turut. Dan saatnya kita saksikan video penyerahan opini WTP berturut-turut kepada 1. Pemerintah Aceh. 7 kali berturut-turut untuk pemerintah Aceh. Pemberian penghargaan dan capaian opini 10 kali berturut-turut. Banda Aceh 14 kali berturut-turut. Nagan Raya 14 kali berturut-turut. Sabang 10 kali berturut-turut. Aceh Besar 10 kali berturut-turut. Opini minimal 5 kali berturut-turut. Langsa 9 kali berturut-turut. Aceh Tengah 8 kali berturut-turut. Kabupaten Aceh Jaya 8 kali berturut-turut. Selanjutnya Aceh Barat 8 kali berturut-turut. Berikutnya Aceh Timur 8 kali berturut-turut. Selanjutnya Gayo Luwes 8 kali berturut-turut. Berikutnya Birun 8 kali berturut-turut. Berikutnya Aceh Tamiang 8 kali berturut-turut. Benar Meriang 8 kali berturut-turut. Pidijaya 7 kali berturut-turut. Selanjutnya Aceh Utara 7 kali berturut-turut. Simelu 7 kali berturut-turut. Berikutnya Aceh Barat Daya 7 kali berturut-turut. Selanjutnya Kabupaten Pidi 7 kali berturut-turut. Berikutnya Aceh Selatan 7 kali berturut-turut. Selanjutnya Aceh Singkil 6 kali berturut-turut. Berikutnya Lok Semawe 5 kali berturut-turut.
Aceh Tenggara 5 kali berturut-turut. Inilah kabupaten yang berhasil mempertahankan WTP Provinsi Aceh, Kota Langsa, Aceh Tengah, Aceh Jaya, Aceh Barat, Biren Gaya Luwes, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Benar Meriah, Simelu, Apia, Aceh Utara, Pidi Jaya, Pidi Aceh Selatan, Aceh Singkil, Loksmawe, dan Aceh Tenggara. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya penyerahan opini WTP 7 kali berturut-turut kepada Gubernur Aceh yang diserahkan oleh Kanwil DJPB atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia didampingi pimpinan DPR Aceh dan Sekda Aceh. Selanjutnya, berkenan tetap di tempat, dilanjutkan dengan penyerahan DIPA dan TKD 2023 oleh Gubernur Aceh dan penyerahan penghargaan opini WTP minimal 5 tahun berturut-turut oleh Kanwil DJPB atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia. Diawali dengan instansi vertikal. 1. Kodam Iskandar Muda. Berikutnya, Kepolisian Daerah Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh. Selanjutnya, Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Mahkamah Syariah Aceh. Pangkalan Angkatan Udara Sultan Iskandar Muda. Pangkalan Angkatan Laut Sabang. Berikutnya Universitas Syah Kuala. Selanjutnya Universitas Islam Negeri Ar-Randiri. Berikutnya BPK Perwakilan Provinsi Aceh. Dilanjutkan dengan perwakilan BPKP Aceh. Kantor Wilayah DJBC Aceh. Selanjutnya Kantor Wilayah DJP Aceh. Selanjutnya Kanwil DJKN Banda Aceh. Berikutnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Dilanjutkan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Selanjutnya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh. Dilanjutkan dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Berikutnya Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.
Selanjutnya, Komisi Independen Pemilihan Aceh. Berikutnya, Universitas Teguh Umar. Dilanjutkan dengan Universitas Malikus Saleh. Selanjutnya, Universitas Samudra. Berikutnya, Politeknik Pelayaran Malahayati. Dilanjutkan dengan Politeknik Negeri Lok Semawe. Selanjutnya, TVRI Stasiun Aceh. Berikutnya, Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh. Selanjutnya, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Selanjutnya, SRVT Pembangunan Bendungan BWS Sumatera 1. Dan selanjutnya, Satuan Non-Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera 1 Provinsi Aceh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya untuk kabupaten kota diawali dengan Kota Banda Aceh. Kabupaten Nagan Raya. Kota Sabang. Selanjutnya Kabupaten Aceh Besar. Berikutnya Kota Langsa. Dilanjutkan dengan Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya, Kabupaten Aceh Jaya. Berikutnya, Kabupaten Aceh Barat. Dilanjutkan dengan Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya, Kabupaten Gayo Luwes. Dilanjutkan dengan Kabupaten Birun. Berikutnya, Kabupaten Aceh Tamiang. Selanjutnya, Kabupaten Benar Meriah. Selanjutnya, Kabupaten Pidijaya.
Dilanjutkan dengan Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya Kabupaten Simelu. Berikutnya Kabupaten Aceh Barat Daya. Selanjutnya, inilah Kabupaten Pidi. Dilanjutkan dengan Kabupaten Aceh Selatan. Selanjutnya, Kabupaten Aceh Singkil. Dilanjutkan dengan Kota Lok Semawe. Selanjutnya Kabupaten Aceh Tenggara. Dan yang terakhir, Kota Subulus Salam. Selanjutnya, Bapak Ibu kami silakan kembali ke tempat semula. Bapak Gubernur langsung menuju ke mimbar.